1% itu disumbang oleh beberapa Itu kan program baru pemahamannya yang saudara dilakukan Ikuti. oleh Pak Prabowo. MBG mungkin 0, sekian persen. Gaji guru 0, sekian persen. Lalu gaji buruh 0, sekian persen. Haji yang dimurahkan 0, sekian persen. Gitu loh maksud saya. Jadi mungkin ini bahan evaluasi loh. Jadi MBG itu nggak sampai 1% loh. Efek kepuasannya kepada Pak Jokowi. Udah. Kalau cara lihat cara penjelasannya. Ini kan Anda mengulang Itu pernyataan maksud Anda yang saya, tadi gitu nih. loh. Iya. Ini kalau debat di sini jangan bolak-balik ngulang-ngulang pernyataan yang sama. Ya, silakan. Habis waktu kita, durasinya habis, nggak bermanfaat. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi ada pertanyaan yang masih menggantung dari Bung Rey Rangkuti. Sekarang saya berikan waktu dan tempat. Saya persilakan Bung Rey. Nah, saya bertanya bukan mau komentari. Bertanya betul. Ini makanya. Kira-kira apa kiat Pak Prabowo sehingga bisa melampaui tingkat kepuasan dari Pak Jokowi dalam rentang cuma 100 hari. Ingat ya, Pak Jokowi itu sampai ke angka 80% itu setelah hampir 10 tahun. Baru mendapat angka 80% tinggi. Sebelumnya di bawah, terus naik 80%. 80. Ini 100 hari bahkan lebih tinggi dari Pak 100 Jokowi. sudah lebih tinggi dari Pak Jokowi. Artinya kan... Sebentar, sebelum saya ke Bung Noel dan Bang Rio dan juga Bang Daulay. Saya ingin tanya lu, menurut Anda apa? Saya nggak tahu, makanya saya mau tanya. Apa sih kiatnya gitu loh. Hebat sekali nih Pak Prabowo sehari dalam 100 hari udah melampaui Pak Jokowi gitu loh. Menurut Anda nggak sehebat itu? Siapa? Menurut Anda nggak sehebat itu? Enggak, nah, kan survei itu mengatakan 80%, hampir semuanya gitu. Kan kita ngikutin survei itu. 80% melampaui Pak Jokowi yang bekerja selama 10 tahun baru dapat 80%. Ini cuma 100 hari. Ya, kan yang kebayang sama saya, dalam 100 hari aja udah 80,9%. Bagaimana kalau 50 tahun? Bisa-bisa sampai 120, 130% loh itu tingkat kepuasannya gitu. Ini itu bayangan saya. Betul. Bukan Pak Jokowi sebagai presiden yang disebut sebagai paling hebat ya sepanjang sejarah reformasi gitu hanya 80%. Pak Prabowo 80% itu cuma 100 hari gitu loh. Ya. Jadi begini, kita mau lihat apa sih kira-kira ini perlu diluruskan. Jadi maksud Anda bukan Pak Prabowo nggak mungkin bisa 80% melebihi Pak Jokowi, bukan. Tapi kalau 100 hari saja itu bisa 80%, gimana nanti 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun kalau 2 periode misalnya. Kalau kita buat 80 aja kan, per 100 hari, katakan per tahun lah. Proporsi gitu. Kali 5. Kan 400% tuh. Saya jawab aja, saya coba. Ini itu makanya. Ray Rangkuti kan ciri khasnya gitu tuh. Pertanyaan menjebak yang sebetulnya menurut saya kadang-kadang belum tentu kontekstual pertanyaannya. Pertama begini, soal Prabowo dan Jokowi atau Jokowi dan Prabowo. Pak Prabowo itu selalu menyatakan bahwa apa yang dilakukan pada masa dia sekarang ini adalah kelanjutan dari program-programnya Pak Jokowi. Jadi kalau sebelum turun Pak Jokowinya tingkat popularitas pemerintah pada saat itu kan di atas 70%, hampir 80% juga. Jadi hanya sebagai kelanjutan sebetulnya ini masuk akal. Itu satu. Kemudian yang kedua, program-programnya Pak Jokowi yang sangat populer kemudian diminati masyarakat itu tidak ada yang dipotong Pak Aiman. Ya coba lihat PKH. Ya, PKH itu masih, beasiswa PIP masih. Malah ditambah MBG. Masa ya nanti itu dulu. Ini yang lama nih. Yang lama. Ini Bapak dengar dulu ini supaya kelihatan nih, supaya Pak Ray tahu ini kenapa bisa bertambah. Kemudian BPJS Kesehatan yang gratis Pak. Itu masih juga. Semua sama ya. Ya. Jadi itu kan besar tuh 96,8 juta orang. Dapat tuh gratis tuh semua. Kemudian ditambah lagi subsidi Pak. Di mana-mana itu ada. Dan seterusnya. Jadi banyak program-program yang di masanya Jokowi sekarang malah justru dipertahankan oleh Pak Prabowo. Nah sehingga wajar kalau misalnya masyarakat kenal betul ini. Jadi nggak ada yang terusik sedikit pun dengan keberadaan Pak Prabowo sebagai presiden. Lalu bertambah sayang dengan Pak Prabowo masyarakat ini. Dengan apa? Dengan program-program baru. Contoh guru. Guru kan sering katakanlah quote and quote ya agak terusik karena gajinya selalu di bawah rata-rata Pak. Ya. Lalu sekarang Pak Prabowo menaikkan gajinya. Kemudian buruh kemarin. Ya kan mereka datang belum apa udah kita sesuaikan. Ya enggak?
ongkos haji turun. Kan jelas, ini semua jelas Pak. Kemudian ada subsidi pupuk yang tadinya masih dipotong sana potong sini, sekarang harus sampai ke rakyat. Oke. Masuk Pak. Irigasi sekarang masuk ke rakyat. Kemudian ada lagi swasembada pangan yang sedang dikerjakan, semua rakyat lihat. Itu terbuka dan bisa diaudit. Ditambah lagi dengan program yang sangat populer yaitu MBG. Ini loh, jadi ini kan sudah sangat populer sekali. Akhirnya naik Pak. Gitu loh. Jadi karena dia memang betul-betul dibutuhkan masyarakat, ditambah lagi diplomasi internasionalnya. Pak Prabowo yang membanggakan kita Pak. Dia datang ke India dihormati seperti itu. Ya enggak, kemudian ketemu dengan raja di Malaysia dihormati luar biasa, dan beberapa negara-negara lainnya betul-betul membuat kita bangga sebagai anak bangsa Indonesia. Dan itu ditayangkan bukan hanya oleh televisi misalnya kayak Kompas Pak, iNews TV juga menayangkan itu Pak Eman. Tayang. Ya, jadi karena itu mestinya ini pertanyaannya saya katakan ya enggak seperti misalnya gini. Oh ini kalau sekarang udah 82%, 83%, nanti 85, 80. Ini bukan angka hitungan kacang. Maksudnya hasil litbang. Paham saya, survei itu kan bukan begitu hitungannya. Ya. Emang begitu hitungannya. Jadi dari survei yang tidak seperti dari itu. penyampaian Bung Saya belum selesai Partaunan. Pak Rai. Makanya saya mau menindaklanjuti dengan pertanyaan supaya dilanjutkan lagi jawabannya. Dari yang disampaikan oleh Bung Partaunan ini mau mengatakan begini, kan tingkat kepuasan terakhir di Pak Jokowi itu 80%. Sekarang 80,9%. Artinya Pak Prabowo hanya menghasilkan 9% tingkat kepuasan. 0,9%. 0,9 ya. Dalam Dalam waktu 100 hari. Jadi nggak ada 1%. Dan katakan 1% lah kita bulatkan di 1%. 1% itu sumbangsih dari 1 MBG, kedua kenaikan guru, kenaikan buruh, ya kan? Lalu apa tadi PPN yang 20%, haji yang dimurahkan. Jadi udah begitu banyak digelontorkan oleh Pak Prabowo, tambahan-tambahan di luar apa yang sudah pernah dikerjakan oleh Pak Jokowi, ternyata tingkat kepuasan ke Pak Prabowo itu masih 1%. Oke, saya jawab ya. Iya. Udah paham, saya udah paham ke pertanyaannya. Dan ini sebetulnya adalah pernyataan yang saya katakan menelikung di ujung, Pak. Sebab apa? Penjelasan saya tidak seperti itu. Saya katakan ini Pak Prabowo ini adalah kelanjutan dari Pak Jokowi. Andai kata programnya tidak bagus, Pak, nggak tertutup kemungkinan turun sampai 50%. Tidak tertutup kemungkinan sampai turun 40%. Karena kelanjutan belum selesai, jangan dipotong dulu. Anda tadi bicara sedikit pun walaupun saya terganggu, saya nggak potong loh. Kita mau mengatakan justru karena kelanjutan, logika yang Anda bangun itu jadi benar. Ini kelanjutan tuh di 80%. Bukan, maksud saya gini. Pak Prabowo sekarang 81%. Itu yang saya katakan. Artinya kalau kelanjutan cuma naik 1%. 1% itu disumbang oleh beberapa itu program kan pemahamannya baru yang saudara Rai oleh Pak Prabowo. MBG mungkin 0, sekian persen. Gaji guru 0, sekian persen. Lalu gaji buruh 0, sekian persen. Haji yang dimurahkan 0, sekian persen. Gitu loh maksud saya. Jadi mungkin ini bahan evaluasi loh. Jadi MBG itu nggak sampai 1% loh efek kepuasannya kepada Pak Jokowi. Udah. Kalau cara lihat cara penjelasannya. Ini kan Anda mengulang pernyataan Anda yang tadi nih. Iya. Ini kalau debat di sini jangan bolak-balik ngulang-ngulang pernyataan yang sama. Ya, habis waktu kita durasinya habis nggak bermanfaat. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo disukai, disetujui, diminati oleh rakyat. Buktinya apa? Yang melakukan survei bahkan bukan Gerindra. Bukan pemerintah yang bikin survei. Yang bikin survei Kompas, Pak. Bapak tahu nggak latar belakangnya misalnya Kompas ini seperti apa mereka bikin survei? Selalu dijadikan panutan. Orang selalu percaya dari dulu sampai sekarang Kompas jadikan sebagai panutan, Pak. Dan nggak mungkin misalnya semua rakyat ini, oh deh kamu nanti pilih begini, kamu kasih tahu begini. Tidak. Ini independen. Jadi kalau misalnya hasilnya seperti itu, dah betul bahwa itulah hasil yang diinginkan secara objektif oleh rakyat. Saleh, itu buktinya. Tidak meragukan hasilnya, Bung. Itu bukan, yang tapi keliru itu justru tapi dia justru karena kita berdasarkan survei itu. Survei itu mengatakan 81% kan. Kita andaikan. Lalu Anda menjelaskan 80% itu bagian dari kelanjutan kesuksesan Pak Jokowi. Oke, saya ambil tuh. Berarti Pak Jokowi udah menyumbang 80%.
Kalau angkanya cuma 81%, berarti Pak Prabowo masih Ini 81%. Anda yang ketiga kali nih mengulak-ulak balik ini. Iya, itu kan penjelasan Enggak, yang ketiga kali. Enggak, ini saya juga akan menyatakan bahwa apa yang mau katakan lagi? saya mau katakan bahwa pemahaman terhadap survei tidak seperti itu. Seperti apa? Lanjut misalnya begini. Sekarang misalnya katakan mohon maaf ada salah satu orang presiden terpilih. Ternyata rakyatnya tidak suka, Pak. Dalam hitungan 6 bulan bisa jatuh. Coba bisa nggak? Mungkin sekali rakyat nggak suka jatuh dia. Di dalam kepemimpinan kita misalnya kayak kemarin siapa di presiden kita yang singkat? Misalnya mohon maaf Gus Dur kurang terkenal apa Pak? Wibawanya kiai besar dan semua orang suka dengan beliau. Tapi secara politik kan beliau tidak bisa bertahan juga. Tapi kan sistemnya Bisa beda berarti waktu itu, kan. Pak. Jadi ini bukan karena misalnya ini degenerate ini 80 tambah 1 sama dengan 81 dan seterusnya. Emang sesederhana masa Ray Rangkuti pemikirannya Yang seperti paling itu? konkret. Anda ini kan paham soal Ini. survei. Masa Yang pemikiran paling Anda seperti konkret itu? justru karena itu makanya kita tadi kan masuk ke sini. Enggak, itu salah. Yang paling Cara konkret Anda itu berpikirnya adalah salah Pak itu. Soeharto hanya sekitar 7-8 bulan setelah ia dipilih yang kelima kali di dalam pemilu jatuh. Dan tingkat kemenangannya hampir 80%. Kalau Anda mau mengatakan begitu tuh, Lah iya kan beda lagi. berarti ceritanya. ini berarti Anda membantah dan Boleh, mendukung saya apa terakhir. saya. Apakah Gus kepuasan? Dur dan Pak Harto kan beda sistem dengan sekarang. Kalau sekarang dipilih langsung. itu Kalau Bukan. Enggak. Oleh dan Sira ini Bung langsung Partaunan sekarang mengatakan pada saat begini. dia ngomong begitu tadi mengakui dan menyetujui apa yang saya sampaikan. Iya. Terbukti dengan Soeharto dia sendiri yang Iya, ngomong. Soeharto berapa makanya. bulan langsung jatuh. Kan saya tidak Padahal ada. Soeharto itu sangat kuat. Saya Militer tidak masih dalam dipegang, polisi dipegang, intelijen Saya dipegang. tidak Kok dalam bisa membantah jatuh? pernyataan Bung Partaunan. Mana ada pertanyaan saya yang mengatakan membantah? Bukan. Justru saya mengikuti alur Nah, berpikir tapi Anda. cara berpikirnya Anda gini. menyebut Seakan-akan- bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu bagian dari kelanjutan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Dan Jadi nggak dibeda-bedakan. Oke, saya ambil tuh. Boleh, saya tengahi, Bang Eman. 80% tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang sebelumnya diambil oleh Pak Prabowo, dibuat kreasi baru yang sekarang naik menjadi 81%. Tapi Pak Soeharto Berarti baru beberapa bulan terpilih, 7 bulan kalau dari tidak salah. langsung bisa program-program jatuh. baru Pak Prabowo terhadap Itu presiden tingkat kepuasan itu Perdana Menteri di 21%. Thailand pun Itu bisa maksud langsung saya. jatuh. Jadi ada Jadi, banyak fakta dan justru contoh saya di mana mengikuti alur berpikir Pak Partaunan, bukan membantah. Oke, baik. ada banyak contoh di luar negeri di mana pernyataan Anda itu salah. Kira-kira kalau baru 1% kenaikannya dari Pak Jokowi dari begitu banyak program. Tadi katanya gini, sebentar ya Pak Eman ya, saya jawab yang Itu ini ya. kira-kira. Jadi begini, dia begitu menjawab dia tadi, langsung dia bilang sama Kan Pak. setiap saya bertanya dijawab oleh dia. Artinya pertanyaan saya jadi baru Begini, lagi. enggak, Gitu loh. ini kan saya belum menyatakan pernyataan saya. Sebentar ya. Mohon Ya, izin. silakan. Tadi waktu Pak Noel menjelaskan soal bagaimana Pak Prabowo begini, langsung dia bilang, ini baru berapa bulan udah sekian persen. Nanti bagaimana kalau sudah sekian tahun? Berapa persen ini? Dia takut menjadi 90%. Kan itu pemahaman yang saya dapatkan. Takut. Nah sekarang begitu saya terangkan Nah, penjelasannya, langsung dia bilang, Nah, "Loh, berarti cuma 1% nih oke. peningkatannya. Ini kan berarti logikanya salah. Pemahaman saya sebelumnya kan begitu. Makanya saya tanyakan, apa Dan ada banyak contoh di negara Karena lain, saya- di negara kita juga. saya tidak melihat menunjukkan faktor bahwa Pak Jokowi logika Anda itu dalam salah. konteks kepuasan terhadap Pak Prabowo. Maka saya tanya, kira-kira apa kiatnya? Pak Prabowo kok sampai 81%? Udah saya terangin kan? Nah, dijelaskan oleh Bung Partaunan. Udah saya terangin. Penjelasannya adalah, Dan saya belum selesai langsung Anda Makanya, potong. Penjelasannya adalah 80% itu kelanjutan Pak dari Aiman, Oke, itu baik. saya masih ada setengah lagi yang belum saya baik. jelaskan. Nanti saya berikan kesempatan. Gitu loh, Bang. Misalnya- Nah, saya balik lagi. Oke, kalau begitu. Enggak, saya kan belum menjelaskan Pak Jokowi setengahnya lagi. Gitu loh. Karena terus muncul Misalnya fakta gini loh baru ya. nih. Ada tadi sebetulnya penjelasan tambahan. Misalnya penegakan hukum Pak. Penegakan hukum sekarang kan orang semua senang. Misalnya Semua senang kayak dengan MK, penegakan hukum. ya Mahkamah Konstitusi tiba-tiba memutuskan bahwa tidak ada presidensial threshold. Emang Anda pikir Pak Prabowo tahu soal pemutusan? Enggak tahu, buktinya jalan, enggak diintervensi. Ya kan? Kemudian apa lagi? Ya ini si A dijadikan tersangka, si B dijadikan tersangka. Menarik nih. Ini menarik nih. Loh, ini artinya bahwa penegakan hukum jalan di Indonesia. Jadi- Rakyat lihat gitu loh. Jadi Ini bagian daripada keberhasilan. Partaunan mengatakan salah satu keberhasilan Pak Prabowo itu adalah penegakan hukum terjadi. Oke, kita ambil tuh ya. Apakah Anda mau mengatakan di zamannya Pak Jokowi
penegakan hukum tidak sebagus di eranya Pak Prabowo ini. Ini kelanjutannya. Dan saya katakan kan kelanjutan. Bagaimana sih dari tadi ini berpikirnya bolak-balik. Sudahlah Pak, kalau soal putar memutar cerita ini Kalau itu kelanjutan, saya belum selesai nih. Kalau itu kelanjutan, tidak usah ditelaskan karena itu bukan barang baru. Selamat. MBG itu barang baru, perlu dijelaskan. Menolak 12% itu barang baru, perlu dijelaskan. Tapi kalau penegakan hukum yang sudah benar di zamannya Pak Jokowi seperti Anda sebut dilanjutkan oleh Pak Prabowo, itu bukan barang baru, nggak usah dijelaskan. Udah masuk tuh ke angka 80%. Jadi begini Pak Rai. Tadi kan Anda menanyakan apa saja. Jadi pada masanya Pak Prabowo ini semua yang diinginkan oleh masyarakat itu memang dipenuhi. Langsung atau tidak langsung. Jadi kalau Anda misalnya minta, ini pokoknya kita buat garis demarkasi, sebelah kiri begini, sebelah kiri begini. Oh ini kelanjutan, ini enggak kelanjut. Ini bukan hitung-hitungan angka-angka seperti itu Pak. Ini pemerintahan Republik Indonesia ini lebih rumit daripada Anda pikir. Ada 275 juta rakyat Indonesia yang diurus di sini. Iya kan, mulai dari sekolahnya, kesehatannya, makannya, pekerjaannya. Enggak segampang itu. Jadi karena itu jangan Anda masuk langsung begini setengahnya ini. Begini Pak Rai, saya ini pendukung Prabowo. Udah 15 tahun sebelum dia jadi Nggak pernah pindah-pindah. Tidak pernah pindah. Dan saya ikut debat-debat di semua televisi pada saat pencalonan dia Pak. Dan saya tahu persis bagaimana memperjuangkan ini. Dan saya tahu persis bagaimana logika berpikir yang dibangun Kemarin Prabowo ketika sampai ikut hari ini. dengan Pak Jokowi, Anda nggak mendukung Pak Jokowi? Saya tidak dukung Jokowi. Oh enggak. Memang Presiden Jokowi tidak didukung oleh PAN Pak. 2 kali kita tidak dukung. Kan harus terbuka. 2 kali kita tetap Jujur, siapa Prabowo. kita tahu. Ya kan? 2 kali. Jadi nggak pernah dukung Pak Jokowi, gabung sama Pak Jokowi, gitu loh kira-kira. Kok gabung dengan Pak Jokowi gimana? Kita sekarang mendukung Pak Prabowo. Kemarin. Kita diminta. Kok Gini loh. tiba-tiba lupa? Ini begini. Saya tidak menolak itu juga. Kita diminta bergabung, Pak. Bukan minta-minta. Itu Anda salah berpikir lagi nih. Diminta bergabung? Diminta untuk bergabung ke kabinet. Karena kita diminta bergabung, ya tentu untuk pengabdian kita bagi Republik. Nah, maksudnya Pak, kita dukung Pak masuk. Jokowi apa maksudnya? Kan Maksudnya sekarang pemerintahan Pak Prabowo. 2 tahun sebelum habisnya periodenya Pak Jokowi, kita diminta Kan bergabung. Ya. Jadi Ternyata begini. menurut mereka pergabungan itu bukan karena mereka menginginkan, tapi Pak Jokowi Meminta. yang Memang diminta, Pak. Karena diminta maka masuk, meskipun mereka nggak mendukung Pak Jokowi. Tentu saja hukumnya setelah masuk ke Pak Jokowi ya mereka mendukung Pak Jokowi. Itulah hukumnya. Kalau mereka tidak mendukung, mereka akan menolak Saya tanya. permintaan itu. Kira-kira begitu. Saya tanya Pak Rai, emang sekarang Muhaimin Iskandar nggak dukung Pak Prabowo? Nah itu tanyakan ke Muhaimin. Loh ya enggak, Anda tadi ngomong Makanya, begitu. Tanyakan Dia ke Pak sekarang Muhaimin. masih di dalam kabinet. Saya juga bingung tuh. Bukan, logika berpikir Saya Anda juga- itu salah gitu. saya kalau juga misalnya bingung. bolak-balik Kok bisa membandingkan. gitu loh? Begitu saya Kita mencoba kembali saat lagi membandingkan, tetap Anda bersama jadi kami di salah. Rakyat Bersuara. Saya juga bingung.